aktivitas antar ruang dan waktu. 1. Aspek ruang dan waktu. Aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme baik biotik dan abiotik. Setiap ruang mempunyai bentuk, kondisi fisik, dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan potensi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Suatu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri akan berinteraksi dengan wilayah lain. Contohnya dari interaksi keruangan adalah sebagai berikut. 1. Wilayah pantai merupakan daerah penghasilan ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di wilayah pegunungan membutuhkan ikan laut. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. 2. Wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah pedesaan. Setiap wilayah akan mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Interaksi antar ruang menjadi penting, salah satunya sebagai penyedia lapangan pekerjaan. B. Aspek ruang. Setiap peristiwa yang terjadi juga terikat oleh waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Waktu senantiasa berjalan maju dan tidak bisa dihentikan melalui sesaat. Waktu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Masa lampau, yaitu waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diulang kembali. Kejadian pada masa lalu hanya dapat dikenang. Kegagalan masa lalu juga dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang di masa mendatang. 2. Waktu sekarang, yaitu waktu saat sebuah kegiatan sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas hidup seseorang. Contohnya sebagai berikut. A. Jika saat ini Anda sedang belajar di kelas, baiknya waktu digunakan seefektif mungkin untuk belajar. B. Jika saat ini sebuah perusahaan sedang memproduksi barang kebutuhan hidup, perusahaan harus memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk menghasilkan produk sesuai dengan target yang telah direncanakan. 3. Waktu akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. 2. Interaksi keruangan dan waktu. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Perbedaan karakteristik keruangan antar wilayah mengakibatkan interaksi yang saling membutuhkan. A. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. 1. Kandungan unsur hara, lapisan tanah. Unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah pada tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya sebagai berikut. A. Wilayah lereng pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi. Kondisi ini disebabkan dari sisa aktivitas vulkanik, paparan sinar matahari yang cukup, dan temperatur yang rendah, sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, hortikultura yang komoditas perkebunan seperti teh dan kopi. B. Wilayah dataran rendah dengan hamparan padang rumput yang luas dan suhu hangat merupakan wilayah yang cocok untuk kegiatan peternakan. Contohnya, peternakan domba dan kambing. 2. Kandungan mineral. Struktur yang berbeda memengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. Berikut merupakan contoh perbedaan wilayah di Indonesia dalam hal kandungan mineral. A. Jayapura merupakan daerah yang memiliki kandungan logam tembaga dan emas terbesar di Indonesia. B. Kalimantan dengan karakter tanah gambut banyak mengandung unsur-unsur karbon seperti batu bara, intan, dan permata. 4. Lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Tiap daerah memiliki karakteristik cuaca yang berbeda-beda. Sebagai contoh, wilayah pegunungan yang bersuhu udara sejuk cocok dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dan tempat peristirahatan.
B. Syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antar kedua belah pihak. Pola dan kekuatan interaksi antara kedua wilayah atau lebih dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah, serta kemudahan proses hubungan kedua wilayah itu berikut persyaratan dasar yang memungkinkan terjadinya interaksi keruangan. 1. Complementarity atau saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. Perbedaan hasil komoditas antara wilayah akan mendorong terjadinya pergerakan manusia dan barang. Melalui kegiatan perdagangan, tiap wilayah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk sekitar. 2. Intervening opportunity atau kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang akan mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya pengadaan. Sebagai contoh, sebuah industri berada di Tangerang. Ia akan mempertimbangkan faktor jarak, waktu, dan biaya dalam pemasukan bahan baku. Pemilik industri biasanya akan mengeluarkan biaya produksi sekecil mungkin untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. 3. Transferability atau kemudahan perpindahan barang ataupun orang merupakan faktor penting dalam interaksi keruangan. Sebuah wilayah dengan komoditas sehebat apapun jika terisolasi dari wilayah lain, tidak akan terjadi interaksi keruangan. Hal ini erat kaitannya dengan infrastruktur sebagai sarana penghubung dan memudahkan pergerakan barang dan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi transferability antara lain sebagai berikut. A. Infrastruktur transportasi. Keberadaan fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan bandara pada suatu wilayah akan menyebabkan interaksi keruangan berjalan semakin efektif sehingga sistem transportasi komoditas menjadi lebih cepat dan tepat. B. Infrastruktur jaringan komunikasi serta hadirnya telepon dan internet seolah mendekatkan jarak dan waktu. Segala kejadian yang terjadi di belahan bumi dapat diketahui dalam waktu yang real time. Segala kemudahan yang dihadirkan di dunia maya pun banyak memengaruhi interaksi keruangan. Sebagai contoh, untuk melakukan interaksi perbankan, seseorang tidak perlu lagi datang ke bank. Cukup melalui smartphone, segala transaksi bank dapat dilakukan. 3. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. Interaksi antar wilayah dalam waktu tertentu, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini, berpengaruh besar terhadap tatanan hidup manusia. Pengaruh interaksi keruangan terhadap tatanan hidup manusia diantara lain sebagai berikut. A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas keunggulan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayah. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, komoditas tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan pusat produksi lokal. 1. Pusat perdagangan. Interaksi antar uang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Pusat perdagangan ini yang menjadi titik temu dari banyaknya pihak untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa barang maupun jasa. Contohnya, pusat perdagangan di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Pusat grosir pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta. 2. Pusat perdagangan sayur dan buah di Pasar Bandung, Semarang. 3. Pusat grosir elektronik di Progo, Yogyakarta. 4. Pusat grosir sepatu berbahan kulit di Cibaduyut, Bandung. 2. Pusat produksi lokal. Konsep pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Daerah berfokus pada upaya untuk mengembangkan potensi sebagai bentuk ekonomi lokal. Indonesia juga gencar mengalahkan
Gerakan ekonomi lokal dengan tujuan mempercepat tumbuhan ekonomi dengan cara menciptakan nilai tambah, upaya penciptakan dan memeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Contoh pusat produksi lokal yaitu sebagai berikut. A. Pusat produksi batik di Laweyan, Surakarta. B. Pusat produksi gerabah di Kosongan, Yogyakarta. C. Pusat pembudidayaan tanaman hias di Kopeng, Salatiga. D. Pusat produksi tahu di Serasi, Semarang. B. Perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan mengakomodasi peningkatan mobilitas penduduk. Contohnya, kemudahan mengakses transportasi memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. C. Perubahan penggunaan lahan. Interaksi keruangan menuntut alih fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tempat hunian penduduk. D. Perubahan orientasi pekerjaan. Perkembangannya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada di sektor agraris. E. Perubahan sosial. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akulturasi budaya dan sikap saling menghormati satu sama lain akan terjalin dalam interaksi keruangan. Dampak perubahan tatanan sosial antara lain sebagai berikut. 1. Terjalinnya forum kerjasama antar wilayah, baik pada tingkat nasional, regional, maupun multilateral. 2. Akulturasi budaya. Dalam tatanan hidup bermasyarakat hingga ranah religi akan saling memengaruhi interaksi antar ruang. 4. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide antara lain sebagai berikut. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang bersifat sementara maupun menetap. 2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang menguruskan menginap di tempat ketujuan. 8. Komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara lisan maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi antara lain sebagai berikut. 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. 2. Streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. 3. Website. Merupakan jejaring dunia maya yang saling berhubungan di dunia internet melalui mesin pencari atau search engine. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. 4. Marketplace merupakan tempat pertemuan penjualan dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. C. Transportasi. Bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain antara lain sebagai berikut.
1. Perdagangan internasional ekspor dan impor. 2. Mengirimkan komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain.